pembacaan kitab Ayyuhal Walad, di mana di sini kita bersama-sama ya. Kita bersama-sama mencoba mencerna apa yang ditulis Imam Ghazali dalam kitab ini. Mudah-mudahan kita memperoleh manfaat yang banyak dari apa yang kita kaji bersama-sama. Pilihan terhadap kitab ini ada beberapa pertimbangan. Ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama, karena ini memang kitab pintu masuk sebelum masuk kepada kajian-kajian yang lain. Hendaklah penuntut ilmu sebelum masuk ke kajian-kajian yang lainnya itu mengkaji nasihat-nasihat Imam Ghazali ini terhadap murid beliau. Sehingga seseorang itu ketika dia menuntut ilmu, dia akan memegang teguh apa yang dinasihatkan oleh Imam Ghazali. Meskipun kitab ini ditulis untuk orang yang sudah menuntut ilmu lama kepada Imam Ghazali. Karena di dalamnya ada nasihat-nasihat bagi penuntut ilmu. Yang kedua, karya-karya Imam Ghazali adalah karya-karya yang cukup fenomenal ya. Yang paling fenomenal yang menurut orientalis ada masa di mana dalam kitab Mu'allafat Al-Ghazali itu disebutkan pendapat seorang orientalis. Ada masa di mana ada sebuah kitab yang paling banyak dicetak di dunia Islam, yaitu Ihya Ulumuddin. Sedangkan untuk menuju kitab itu ada beberapa jenjang yang biasa dilakukan oleh para masyayikh sebelum mengkaji kitab itu. Biasanya yang pertama yaitu Ayyuhal Walad, kemudian setelah itu melanjutkan ke Hidayatul Hidayah. Ada yang terus membaca Al-Arba'in fi Usuluddin, ada yang langsung ke Minhajul Abidin, kemudian baru ke Ihya Ulumuddin. Nah, jenjang-jenjang itu yang perlu dilakukan ketika seorang hendak mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Dan semua kitab ini, Ayyuhal Walad, Hidayatul Hidayah, adalah kitab-kitab yang ditulis pasca beliau menulis Ihya Ulumuddin. Banyak akan menukil di sana nanti. Dan kita ketahui bersama bahwasanya kitab Imam Ghazali ini ikut andil dalam kebangkitan umat Islam. Kitab-kitab Imam Ghazali itu memiliki andil besar terhadap kebangkitan umat Islam. Di mana kitab-kitab itu sangat berpengaruh. Karena memang kitab-kitab itu ditulis untuk merespon zaman itu. Merespon di mana umat Islam berada dalam kondisi ia mengalami penyakit cukup parah. Sehingga kondisi seperti itu memudahkan pihak Frank. Kalau dalam kitab-kitab disebut Frank. Kalau penulis-penulis barat nyebut pasukan salib. Mereka dengan mudah bisa menguasai wilayah-wilayah itu. Karena umat Islam saat itu sedang sakit. Seluruhnya, penuntut ilmunya, ulamanya, penguasanya, orang-orang yang kaya memiliki banyak harta, juga orang-orang yang miskinnya, itu semuanya
terjangkit penyakit, tentunya penyakit hati. Nah, karya-karya Imam Ghazali itu merespon itu semuanya. Sehingga kita bisa mengetahui bahasanya orang-orang yang memiliki andil besar di sekitar Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah cucu secara keilmuan dari Imam Ghazali. Itu tidak bisa dipungkiri orang-orang, kita tanda tanda petik ya, orang-orang Imam Ghazali itu berada di sekitar Nuruddin Mahmud Zangki dan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi maksud saya kita itu mencoba untuk mengulangi sejarah gitu. Dulu pernah umat ini kembali baik kondisinya ketika di masa-masa seperti itu dengan cara yang demikian. Kita mencoba untuk meniru itu kembali. Yang ya, yang itu menunjukkan bahwasannya posisi karya-karya Imam Ghazali itu cukup besar. Meskipun di sana ada kritik ya, itu lumrah bagi kalangan ulama. Ada kritik, kemudian ada yang menjawab, ada yang membela. Nah, demikian. Oleh karena itu kita memutuskan untuk membaca Ayyuhal Walad terlebih dahulu. Kemudian ini bagian dari upaya untuk memunculkan kembali karya-karya Imam Ghazali sebagaimana dilakukan para masyayikh. Jadi karya-karya Imam Ghazali ada masa memang apa ya, nggak banyak yang mengkaji gitu. Dan memang ada upaya-upaya agar kitab-kitab Imam Ghazali tidak banyak dikaji. Ini ada upaya-upaya baik dari para orientalis maupun orang Islam sendiri. Kalau dari para orientalis selalu dimunculkan pemikiran bahwasanya Imam Ghazali menyebabkan kemunduran, sedangkan Ibnu Rushd menyebabkan kemajuan. Ya, mereka ingin mengatakan, kamu nggak usah baca kitab-kitabnya Imam Ghazali. Kitab-kitab Imam Ghazali itu kamu simpan, udah nggak usah bahkan ada masa pernah kitab Imam Ghazali itu dibakar, Ihya Ulumuddin di Maghrib dibakar. Di masa Imam Ghazali masih hidup. Kemudian ya ada upaya-upaya memasukkan kitab Imam Ghazali dalam kelompok kitab yang diperingatkan oleh komunitas tertentu agar tidak dibaca. Ada buku namanya Kutub Al-Kutub Allati Haddaro minha al-ulama. Itu 2 jilid disebutkan kitab-kitab yang hati-hati kalian jangan baca kitab-kitab ini. Di situ ada beberapa kitab Imam Ghazali. Ini dari luar baik dari dalam seperti itu. Ada upaya untuk pertama menyerang kitab Imam Ghazali, menjatuhkan derajatnya, juga menyerang pribadi Imam Ghazali. Nah, di sini ada upaya dari para masyayikh untuk memunculkan kembali itu, memunculkan kembali mana yang bagian yang perlu dikritik, mana itu bisa kita ketahui setelah kita mengkaji kitab-kitab tersebut. Baiklah, setelah kita mengetahui betapa pentingnya kitab ini, kita insya Allah akan memulai kajian kitab ini. Ini tidak live kan? Sama Jakarta di live lagi. Di live kan? Oh, berarti tidak masalah ya. Ya beberapa masai di apa ya? Maksud saya di sini ini kan saya pernah mengkaji kitab ini gitu. Jadi ini ya kita bersama-sama ikut menikmati ini gitu. Jadi teman-teman di sini
yang sudah mendukung saya untuk pergi ke sana gitu kan. Di sana saya sudah menikmati banyak sekali yang dihidangkan oleh para ulama. Nah, di sini kita coba hidangan itu kita makan bersama di sini. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال الإمام محمد Al-Ghazali rahimahullah taala. Maaf, ini belum kepada Imam Ghazali ya. Nanti Imam Ghazali ada bagian tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Ini yang nulis adalah murid beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Wal akibatu lil muttaqin, bahwasanya akibat baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam kepada Nabi beliau Muhammad dan keluarga beliau dan para sahabat beliau dan para sahabat beliau seluruhnya. Ailam, ketahuilah anna wahidan min talabatil mutaqaddimin, bahwa sesungguhnya salah satu dari penuntut ilmu senior gitu, dari kalangan senior, lazama khidmat Syekh Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamidin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dia bermulazamah untuk berkhidmat kepada Syekh Imam Zainuddin. Nah, ini ya, dalam biasanya nama ulama itu pertama itu adalah laqab Zainuddin. Hujjatul Islam itu juga laqab. Abi Hamid ini adalah kunyah. Muhammad ini adalah nama. Bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah nisbah. Penisbatan. Rahimahullah ta'ala. Ini tulisan orang yang menulis itu. Maksudnya ini orang yang menulis itu memposisikan sebagai orang yang ketiga. Gitu. Dia aslinya menceritakan dia sendiri. Cuma dia menyebut di sini ada seorang penuntut ilmu senior. Padahal itu aslinya dia sendiri. Hal ini sering dilakukan ya untuk menyembunyikan kebaikan gitu kan. Orang ya kan ada loh kisah-kisah seperti ini. Padahal itu sebenarnya kisah dia sendiri. Tuh, ada sahabat yang melakukan itu juga dalam beberapa hadis di Sahih Bukhari. Bermulazamah untuk berkhidmat kepada Syekh Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bermulazamah. Ya, jadi menuntut ilmu itu seperti ini. Penuntut ilmu senior bermulazamah kepada gurunya. Nah, proses menuntut ilmu itu memang seperti itu. Bermulazamah. Kemudian ditambah berkhidmah kepada para masyayikh. Sehingga pantas nanti ketika prosesnya seperti itu nanti Imam Ghazali pun memanggil murid ini dengan sebutan ayyuhal walad, wahai anakku gitu. Karena posisi guru di hadapan murid seperti posisi orang tua di hadapan anaknya. Ulama menyebutkan kalau anak secara biologis itu ya nyambungnya adalah sambungan nasab. Tapi anak secara keilmuan adalah yang menyambung itu adalah ilmu yang menghubungkan. Di sini makanya Imam Nawawi dalam
Tahdhibul Asma wal Lughat. Kitab beliau itu menyebutkan nama-nama seperti kamus gitu, kemudian menyebutkan nama-nama para ulama. Ketika beliau menulis Ibnu Jurayj, beliau mengatakan, ini adalah kakek kami dalam menuntut ilmu. Maksudnya Ibnu Jurayj itu adalah gini, Imam Syafi'i menuntut ilmu kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji. Muslim bin Khalid Az-Zanji menuntut ilmu kepada Ibnu Jurayj. Nah, sedangkan sanad ilmu Imam Nawawi ini nyambung kepada Imam Asy-Syafi'i. Ibnu Jurayj yang posisinya tinggi, dua, dua leteng di atas Imam Syafi'i, beliau menyebut ini adalah kakek kami dalam ilmu. Imam Nawawi seperti itu. Sehingga hubungannya seperti itu, seperti memiliki nasab. Ini apa? Ini sejalan yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al ulama'u warasatul anbiya wa innamal anbiya'u la yuwarrisu dirhaman wala dinaron wa innama yuwarrisul ilma. Dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi jadi sejatinya ilmu yang diwariskan para ulama kepada kita adalah ilmu yang diwariskan oleh para nabi. Sehingga tidak bisa kita memisahkan antara ulama dan nabi. Memilih ulama atau memilih nabi. Itu lancang terhadap hadis ini. Seakan-akan enggak, ulama bukan pewaris nabi. Ketika ada sabda al ulama warasatul anbiya, orang seperti itu seakan-akan mengatakan tidak, ulama tidak mewarisi nabi. Karena mereka memisahkan antara para nabi dan ulama. Memilih nabi atau memilih ulama. Ini ngeri sekali. Ngeri sekali. Padahal ulama warasatul anbiya. Kita memperoleh ilmu para nabi dari mereka. Nah, dari sini sehingga posisi antara murid, guru, kemudian dan gurunya ini adalah posisi yang sakral. Dan itulah yang sesungguhnya uh, dilakukan oleh para penuntut ilmu dalam menuntut ilmu. Tradisi kita itu demikian. Sehingga ilmunya para nabi itu sampai kepada kita karena kita melalui para ulama tersebut. Nah, ketika posisinya antara murid dengan guru adalah seperti ayah dan anak, maka di situ akan terbangun akhlak. Kita tidak mungkin mencela itu, ulama ini nggak benar. Itu muncul ketika memang tidak ada sambung antara penuntut ilmu itu dengan ulamanya. Karena dia menganggap bahwasanya itu bukan ayahnya dalam keilmuan. Tapi ketika seorang itu menuntut ilmu dengan cara demikian, taruhlah ada kekeliruan dari para ulama. Tapi dia seakan-akan menghadapi kekeliruan dari ayahnya, dari kakeknya. Orang tua kita bisa saja keliru. Tapi cara kita merespon kekeliruan itu dengan apa? Ya dengan cara antara anak dengan orang tua. Tidak, wah bapak saya itu keliru banget. Tidak mungkin kita seperti itu. Demikian juga para ulama. Pakai adab yang cukup halus. Karena itu adalah ayah-ayah kita dalam menuntut ilmu. Nggak mungkin seorang anak itu mencela nasabnya yang di atasnya, itu tidak mungkin. Makanya ketika tradisi itu tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah yang kita bisa lihat saat ini bersama. Kita pada memanen kondisi seperti itu. Nah, ini kondisinya bahasanya seorang penuntut ilmu yang senior yang bermulazamah kepada Imam Ghazali di waktu lama.
Terus kita lanjutkan ya. Wastaghala bitahsili wa qiraatil ilmi alaihi. Bermulazamah di waktu lama, kemudian menyibukkan diri untuk menimba ilmu dan membaca ilmu kepada beliau. Maksudnya sorogan kepada Imam Ghazali. Jadi pembacaan ilmu itu bisa guru membaca kepada murid atau murid membaca kepada guru atau ada seorang yang apa sebagai qori ya, sebagai mukri disebutkan di situ. Sebagai mukri yang membaca di sini guru, kemudian murid-murid yang lainnya menikmati pembacaan itu. Nanti gurunya akan menyampaikan itu. Menyibukkan diri dengan hal itu. Hatta jama'a min daqaiqil ulum. Hatta sampai dia mengumpulkan ilmu sampai hal-hal yang detail. Wastakmala fadailan nafsi dan menyempurnakan keutamaan dirinya. Maksudnya ilmunya dapat, kemudian ruhiyahnya dapat. Karena memang gurunya Imam Ghazali. Jadi ini penuntut ilmu yang mungkin ya nyaris sudah sempurna gitu. Nyaris sudah sempurna. Summa innahu tafakkara yauman fi hali nafsihi. Kemudian dia berpikir suatu hari mengenai kondisi dirinya. Wa khatara ala balihi dan ya terlintas di kepalanya ini faqala. Apa yang terlintas di situ di kepalanya itu ada muncul muncul kata-kata gitu, muncul pernyataan ini qara'tu anwa'an minal ulum. Sesungguhnya saya sudah membaca berbagai macam ilmu-ilmu. Wa syaraftu ray'an umri ala ta'allumiha wa jam'iha. Dan aku telah menghabiskan ya, membelanjakan waktu terbaik dari umurku untuk untuk belajar terhadap ilmu itu dan mengumpulkannya. Wal an yang bagi an a'lama ayu nau'iha yang fauni godan. Dan sekarang hendaklah aku mengetahui apa ilmu-ilmu yang bermanfaat bagiku besok. Wa yu'annisuni fi qabri, dan ilmu itu menemaniku dalam kuburan. Wa ayyuha la yanfa'u hatta atrukaha, dan mana dari ilmu-ilmu itu yang tidak bermanfaat. Dengan demikian aku meninggalkannya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini penuntut ilmu yang senior, gurunya juga ulama hebat. Dia sudah mengumpulkan ilmu yang banyak sampai ilmu-ilmu yang detail. Kemudian juga kondisi rohnya juga wastakmala, disempurnakan gitu. Tapi muncul pertanyaan seperti itu. Biasanya penuntut ilmu itu ketika ilmunya tinggi, malah yang muncul aku sudah sempurna, aku sudah paling pinter, aku sudah nggak perlu masukan. Tapi ini justru, aduh, aku kok seperti ini ya. Mana kira-kira ilmu yang bermanfaat bagiku, mana yang tidak. Inilah buah dari seseorang ketika dia menuntut ilmu yang sesungguhnya. Tidak membuat dia malah semakin takabur, malah semakin tawaduk melihat, aduh, aku kayaknya ada masalah ini. Takut terhadap ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat.
Makanya ketika seorang penuntut ilmu itu kok tidak seperti itu hasilnya, maka masing-masing perlu perlu introspeksi, bermuhasabah. Apa yang salah di situ? Apa yang salah di situ? Bisa jadi gurunya yang salah, bisa jadi muridnya awalnya tidak benar niatnya, bisa jadi cara belajarnya. Tapi ketika guru-guru itu melakukan, misalkan guru itu pernah menuntut ilmu kepada ulama, maka dia akan meniru gitu kan, meniru cara ulama itu mendidik. Kemudian itu diterapkan kepada murid-muridnya. Makanya kebanyakan para ulama terdahulu itu sebelum seseorang sebelum masuk kepada dunia keilmuan selalu dididik terlebih dulu akhlaknya. Jadi lihat anak ini kayaknya lebih perlu adab daripada ilmu ini. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abdul Rauf Al-Munawi, penulis Faidul Qadir. Kita punya kitab yang 4 jilid itu. Jadi beliau itu punya kakek yang sama namanya Al-Munawi, Syekhul Islam Al-Munawi. Gurunya Imam Asyuyuti. Suatu saat ada penuntut ilmu. Penuntut ilmu ini sudah menjelajahi beberapa guru gitu kan. Bagi dia, nggak ada yang layak ini guru saya ambil. Kemudian lihat itu ada Syekhul Islam Al-Munawi, seorang ulama yang bergerak Syekhul Islam. Ini mungkin ulama yang pantas untuk saya ambil ilmu. Kemudian dilihat dia cara duduknya kok nggak benar. Kamu mesti ada masalah dengan guru-gurumu sebelumnya. Kamu kenapa mental dari guru-gurumu itu kenapa? Masalahnya kamu ada di situ. Kamu itu lebih butuh ilmu daripada lebih butuh adab daripada ilmu. Sehingga dia diajari adab terlebih dahulu sehingga sampai menjadi ulama besar. Nah, itu ketika seorang guru mengetahui apa yang perlu atau apa yang dibutuhkan oleh muridnya. Tidak malah menjadikan muridnya semakin nggak karu-karuan. Fastamarrat lahu hadhil fikr. Dan pikiran itu tadi terus menerus ya, muncul dalam benaknya. Hatta kataba ila hadrati Syekh Hujjatil Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala istifta'an. Hingga beliau menulis ya, sebuah tulisan yang ditujukan kepada Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala istiftaan dalam rangka meminta fatwa. Wasa'ala anhu masaila wal tamasa minhu nasihatan badu'aan, dan bertanya kepada beliau beberapa permasalahan dan minta kepada Imam Ghazali untuk memberi nasihat dan mendoakan. Nah, coba antara murid dan guru demikian. Jadi murid ini nggak bisa lepas kepada gurunya. Karena itu orang tua dalam bidang keilmuan. Dan guru pun akan memperlakukan muridnya sebagai anak. Sehingga kita ketahui bahwasanya para ulama itu memperlakukan murid-muridnya ya sebagai anak-anak beliau. Di ada yang dinikahkan, ada yang dicarikan jodoh, kemudian ada yang dimodali seperti itu. Itu ulama-ulama terdahulu. Bagaimana yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah terhadap Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf itu menuntut ilmu kepada Imam Abu Hanifah, tapi orang tua beliau tidak setuju. Kamu kalau seperti itu, kamu nggak akan dapat uang. Kamu kalau datang terus ke orang itu, kamu nggak akan dapat
tua. Tapi Imam Abu Hanifah basirohnya lebih jauh di situ. Oh, enggak, kamu akan jadi orang besar. Lihat aja nanti. Sampai ketika apa? Sampai Imam Abu Yusuf menikah, itu Imam Abu Hanifah memberi jumlah uang yang banyak untuk modal menikah. Sampai akhirnya Imam Abu Yusuf menjadi seorang qadhi di masa kepemimpinan Harun al-Rasyid. Qadhi di Baghdad waktu itu. Qadhi pada waktu itu posisinya cukup besar. Itu basiro Imam Abu Hanifah. Kalau orang tuanya menganggap bahwasanya kamu akan jadi orang miskin, tapi akhirnya beliau jadi qadhi besar. Nah, posisinya seperti itu. Jadi nggak mungkin ada murid kok jelek-jelekan guru ini aneh. Gak. Seperti anehnya ada anak kok jelek-jelekan orang tua. Ini aneh. Ini mesti ada yang tidak beres. Qala wa in kana musannafatu syekh kal ihya'i wa ghairihi tastamilu ala jawabi masaili. Dia berkata meskipun karya-karya dari Imam Ghazali itu sudah ada jawaban, sudah bisa menjawab ini gitu. Karya-karya Imam Ghazali seperti Ihya dan yang lain itu sudah mencakup jawaban terhadap yang ditanyakan itu, terhadap masalah-masalah saya. Lakin maksudi, akan tetapi tujuanku ayat tuba asyikh hajati fi waraqat takunu ma'i muddata hayat. Tapi tujuanku agar Imam Ghazali ini, Syekh ini mencatat apa yang saya butuhkan itu dalam lembaran-lembaran, yang mana lembaran-lembaran itu akan saya bawa bersama saya selama saya hidup. Antara ta'aluk antara murid dengan syekh. Ini nggak akan lepas ini, risalah ini. Wa amalu bima fiha muddata umri, dan aku akan mengamalkan apa-apa yang ada dalam risalah itu sepanjang umurku, insya Allah taala, jika Allah mengenal. Jadi inisiatif dari murid, inisiatif. Kalau kita melihat ya seperti ini ya, kayaknya kita menuntut ilmu itu main-main. Kita kepada guru kita sudah lupa. Mereka banyak berjasa kepada kita, tapi kita cuek. Kita ya tiba-tiba memperlakukan mereka seperti orang lain. Sebagaimana cueknya seorang anak kepada orang tua. Orang tua yang Imam Mawardi itu membedakan. Sebenarnya posisinya guru dibanding di hadapan murid itu lebih tinggi daripada posisi anak dibanding posisi orang tua dibanding anak. Karena apa? Kalau hubungan anak dengan orang tua ini adalah hubungan ngasih kebutuhan jasmani, ngasih nafkah untuk makan, untuk yang lain. Sedangkan guru ini adalah ngasih kebutuhan rohani dan ilmu. Dan itu yang menentukan seorang itu selamat di akhirat atau tidak. Sehingga beliau berpendapat hak guru itu lebih kuat. Ya mudah-mudahan kita bisa berbakti kepada orang tua kita, juga para guru kita. Fakataba Syekh hadhihi risalah fi jawabihi. Nah, ini baru. Maka Imam Ghazali menulis risalah ini sebagai jawaban. Ini jasa murid beliau ini, sehingga jawaban ini sampai kepada kita. Meskipun untuk beliau, gitu, untuk beliau sendiri, tapi jawaban ini beliau tidak pelit kalau ini dibagi kepada kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Aylam ayyuhal walad al-muhib al-aziz. Ketahuilah, wahai anakku yang aku cintai dan ya yang aku banggakan. Ataulallahu baqa'aka bi ta'atihi. Semoga Allah memanjangkan apa ya eksistensimu dengan ketaatannya, memanjangkan umurnya. Wasalaka bika sabila ahibbaih, dan memperjalankan engkau di jalan orang-orang yang yaitu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjawab ini. Anna mansyuran nasihati yuktabu min ma'dinir risala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya nasihat-nasihat tersebar itu telah tertulis di dalam risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. In kana qad balaghaka minhu nasihatun fa ayyu hajatin laka fi nasihati. Sesungguhnya nasihat itu sudah ada dalam hadis-hadis Rasul itu sudah ada. Kalau nasihat itu sudah sampai kepada engkau gitu kan. Lah, apa yang kamu butuhkan? Kamu kok minta nasihat kepada saya gitu. Maksudnya ini penuntut ilmu sudah senior, sudah lama, sudah ngaji kepada saya, hadis, tafsir, dan yang lain. Nah, nasihat-nasihat itu kan sudah ada dalam apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Nah, kok kamu masih butuh nasihat kepada saya, gitu kan? Wa illam tab tabluhka. Kalau sekiranya nasihat itu belum sampai kepada engkau, fakulli mada hasolta fi hadhihi as-sinin al-madiyah. Nah, kalau nasihat dari Rasulullah itu belum sampai kepada kamu, nah apa yang engkau peroleh selama tahun-tahun yang lalu ini, kamu ngapain aja gitu kan. Ini jawabannya Imam Ghazali. Nasihat kan udah banyak, banyak kita nasihat. Kalau kamu sudah membaca nasihat itu kan udah selesai. Tapi kalau kamu minta nasihat itu gara-gara kamu nggak memperoleh nasihat itu, kamu ngapain? Ayyuhal walad. Nah, ini judul buku ini sebenarnya ngambil dari ini. Imam Ghazali memanggil murid beliau sebagai ayyuhal walad, wahai anak, wahai anak. Ini sesungguhnya ini bukan seorang guru kepada anak kecil, enggak. Ini anaknya sudah muridnya sudah senior, sudah tua gitu. Tapi disebut wahai anak karena diposisikan sebagai min jumlati ma nasoha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qawluhu sallallahu alaihi wasallam alamatu i'radillahi 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni. Dari sejumlah apa yang dinasihatkan dengannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau, yaitu sabda beliau, tanda dari penolakan Allah terhadap seorang hamba, yaitu di mana Allah menyibukkan hamba itu dengan apa-apa yang bukan urusannya. Seorang hamba itu urusannya yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan, kemudian melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak-hak Allah maupun hak makhluk dan yang lain-lain itu. Tapi kok ada orang
tidak disibukkan dengan itu sebagai tanda bahwasanya Allah itu menolak dia. Ini nasihat Rasulullah kepada umatnya menurut Imam Ghazali. Jadi kok kita disibukkan dengan bukan kewajiban-kewajiban kita, bukan yang dibebankan kepada kita, tapi hal yang lain. Berarti ini tanda bahasanya kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok saya menyibukkan ini? Oh, berarti posisi saya di hadapan Allah ini sedang tidak baik-baik saja. Dan innam ra'an dhahabat sa'atan min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu lajadiron antatula alaihi hasratuhu. Sesungguhnya seseorang ketika waktu pergi dari dia, dari umurnya, di mana waktu itu dimanfaatkan bukan untuk melaksanakan kewajiban yang mestinya dia lakukan. Mahfuliko, Allah menciptakan dia, di mana Allah menciptakan kita semuanya untuk beribadah kepadanya. Maka pantaslah antatula alaihi hasratahu, ya panjang kerugiannya. Ini hampir sama dengan yang di atas, masalah waktu dan ketaatan. Jika seorang itu waktu berlalu tanpa ada ketaatan di situ, udah ini alamat, kamu ini alamat sudah. Ada juga wa man jawazal arba'ina, bahasanya siapa yang usianya ya beranjak dari 40 walam yaghlib khairuhu ala syarrihi, dan kebaikannya belum memenangkan keburukannya, falyatajahaz ilan nar. Umur 40 kok kebaikannya belum mengimbangi keburukannya, belum mengalahkan, maka siap-siaplah dia di neraka. Karena perhitungan umur 40 tahun, umur 40 tahun ketika kalah kebaikan terhadap keburukannya, mau mengimbangi ini butuh waktu yang sama gitu kan. Lah, waktu yang sama, sedangkan manusia itu umurnya standarnya biasanya 60. Kamu nggak cukup waktumu gitu kan. Nggak cukup. Nggak cukup itu. Fal yatajahaz ilan nar. Na'udzubillahi min dzalik. Ini masalah waktu dengan amalan soleh. Ini saya sendiri sudah di atas 60. Yaitu nasihat-nasihat Imam Ghazali yang dinukil dari sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika memberi nasihat, yang dinasihatkan pertama adalah sabda Rasul. Sabda Rasul. Ayyuhal walad, wahai anakku, an-nasihatu sahlun. Nasihat itu gampang. Wal muskilu ala qabuluha. Yang jadi masalah itu, nasihat itu diterima atau enggak. Aku bisa ngasih nasihat, tapi nasihat ini diterima atau enggak, ini muskilah. Li'annaha fi madhaki muttabi'il hawa murrun. Sesungguhnya nasihat itu bagi lidah yang merasakan ya. Orang yang mengikuti hawa nafsu itu pahit. Nasihat bagi orang yang mengikuti hawa nafsu itu pahit.
Jadi kalau ada nasihat kok pahit, berarti kita lagi posisi mengikuti anak. Dinasihati, nah ini aku nggak beres sih. Idzal manahi mahbubatun fi qulubihim. Idil manahi mahbubatun fi qulubihim. Karena yang justru yang dilarang itu hal-hal yang dilarang itu hal yang dicintai di hatinya. Makanya ketika dikasih nasihat dia perasaannya nggak suka itu. Alal khusus. Nah, ini mulai masuk. Alal khusus man kana talibal ilmi rasmi. Khususnya kepada penuntut ilmu di mana mereka menuntut ilmu itu secara formalitas. Rasmi. Tulisan maksudnya, tulisan saja. Secara formalitas. Bukan menuntut ilmu yang sesungguhnya. Ini dikhususkan. Jadi di sini Imam Ghazali mengkhususkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, kemudian kenapa dia itu nggak suka memperoleh nasihat karena dia lebih suka hal-hal yang dilarang. Nah, orang-orang seperti ini khusus banyak banyak diderita kondisi seperti ini banyak diderita oleh penuntut ilmu yang menuntut ilmu hanya formalitas saja. Bagaimana penuntut ilmu formalitas nanti ada penjelasannya. Talibal ilmi ar-rasmi, bukan resmi ya. Kita sering menerjemahkan itu resmi. Mustaghilafat lin nafsi wa manaqibid dunya, di mana dia itu sibuk dengan ya memunculkan kebaikannya gitu kan. Maksudnya bukan melakukan kebaikan enggak. Memunculkan agar dia kelihatan baik di kalangan akron orang Jogja itu orang-orang yang selevel dalam menuntut ilmu. Jadi misalkan ya satu level ini pada menuntut ilmu, nah, dia ingin agak kelihatan gitu dibanding yang lain. Wa manaqib dunia dan manaqib duniawi, maksudnya sebutan-sebutan baik di dunia. Fa innahu yahsibu annal ilma al-mujarrada lahu wasilatun. Nah, sesungguhnya dia menilai ilmu yang dia pelajari itu perantara untuk menuju itu tadi. Jadi perantara ya agar menonjol, agar dianggap pandai gitu kan, agar orang-orang menyebut dia dengan sebutan-sebutan yang baik gitu. Itu sebagai ilmu itu sebagai wasilah, sebagai perantara menuju sana. Kamu nuntut ilmu biar begini, biar orang memandangmu begini, biar kamu dianggap seperti ini. Saya kunu najatuhu wa khalasuhu fi. Nah, di mana dia juga melihat bahasanya, oh ilmu itu adalah keberhasilan saya dan kesuksesan saya berada di ilmu itu. Wa annahu mustaghnin anil amal. Dan bahasanya ilmu itu tidak perlu untuk diamalkan. Ya untuk itu tadi gitu. Ilmu untuk ya agar mentereng di masyarakat, agar memiliki apa derajat gitu kan dihormati gitu. Dan enggak ada hubungannya ilmu ini dengan amalan. Wahada i'tiqadul falasifah. Sesungguhnya ini adalah i'tiqad falasifah. Jadi di kalangan mereka itu, di kalangan para falasifah itu, ilmu itu untuk dinikmati. Makanya ada perdebatan, ini seru, ini nikmat.
Jadi ilmu itu ya untuk dinikmati itu aja. Makanya banyak para orientalis kok mempelajari syariat. Dr. Ahmad Ma'bad, Dr. Saya ajar hadis di Masjid Al Azhar kalau ada majelis hadis. Di Sorbonne itu ada orang Yahudi. Kalau mengajarkan kalian orang Islam, ini madhab Maliki demikian, ini madhab Hanafi demikian, madhab Syafi'i demikian. Karena bagi mereka ilmu itu nggak ada hubungan dengan amal. Ilmu itu ya seperti itu. Gitu. Ilmu itu untuk dibincangkan, untuk diperdebatkan, untuk dinikmati. Beliau juga mengisahkan ada nanti ya ya ini ada, ada orang lama di Mesir itu orientalis 40 tahun mempelajari Imam Asyuhrawardi seorang ulama tasawuf tapi nggak ada hubungan dengan. Tapi kalau dia ditanya tentang ini pendapat ini paham tapi ya nggak ada hubungan dengan kamu. Nah orang-orang yang menuntut ilmu seperti itu ya seperti tidak jauh dengan kamu. Jadi 5 menit kita manfaatkan. Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. La ya'lamu hadzal qadra annahu khina hasala al-ilma idza lam ya'mal idza lam ya'mal bihi. Takunu hujjatu takunu huj al takunul hujjatu alaihi akid. Kayak menghela nafas itu subhanallah yang maha agung. Ini orang yang seperti ini tidak memahami gitu kan. Bahwasanya ketika dia memperoleh ilmu itu namun dia tidak mengamalkannya, maka ilmu itu akan berbalik menjadi hujah atasnya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyaddan nasi 'adaban yaumal qiyamati 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi." Sesungguhnya manusia yang memperoleh azab yang paling keras pada hari kiamat yaitu seorang alim, seorang ulama yang mana Allah tidak menjadikan ilmu dia itu bermanfaat bagi. Sehingga tidak di sampai kita sekian ya. Jadi mudah-mudahan yang kita kaji pada petang hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Intinya memang pertama dari yang kita baca, pertama kita memanfaatkan waktu kita untuk kebaikan. Yang kedua kita meluruskan kembali niat kita dalam menuntut ilmu. Sehingga kita menuntut ilmu sebagaimana